Saya nih Muhyiddin kelas berat. Di sini ada Muhyiddin nggak? Woi, ada Muhyiddin nggak? Kalau ada, lewat lo sama gue. Aneh jadi Muhyiddin dari kecil. Ya, saya Muhyiddin ini dari masih muda udah Muhyiddin. Sampai sekarang umur saya 35 tahun masih Muhyiddin. Berapa umur gue sekarang? Jadi kalau bicara Muhyiddin, lo nggak lawan gue. Seandainya Anda semua telah mengikuti podcast Bisikan Roma, Bincang Asik bareng Roma, sampai yang kemarin, pasti sudah paham. Pasti Anda sudah paham. Bagaimana persoalan yang sebenarnya. Oke? Jadi ketika ada masalah-masalah di kalangan umat Islam, di kalangan bangsa Indonesia, ini kenapa saya katakan penting? Karena ada indikasi-indikasi kaum Ba'alawi ini mau menghegemoni, mau menjajah Republik Indonesia. Contohnya dengan membuat kuburan-kuburan palsu. Banyak sekali kuburan-kuburan palsu dengan nama Habib ini, Habib itu, Habib ini, Habib itu, hampir di seluruh Indonesia dan sebagian besar sudah dibongkar oleh umat Islam. Dan pemalsuan nama daripada para wali. Pemalsuan nama yang sangat viral, yaitu dari Sumo Diningrat, yang diklaim sebagai Hasan bin Toha bin Yahya. Ini diteliti oleh para ahli sejarah. Ternyata ini adalah pemalsuan nama-nama, pemalsuan makam-makam. Kemudian ada klaim-klaim bahwa pahlawan nasional di Ponorogo adalah Ba'alawi. Imam Bonjol Ba'alawi, Tengku Umar, Tengku Cicitiro, semuanya Ba'alawi. Maka saya undanglah hasil sejarah Profesor Anhar Gonggong yang menyatakan dengan satu kalimat, bohong. Dibuktikan dengan sejarah-sejarah. Sampai ada klaim bahwa Indonesia ini milik Tarim. Buktinya, lihat tuh, banyak kuburan wali-wali dari Tarim. Inilah kepentingan membuat kuburan-kuburan palsu. Indonesia milik Tarim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tidak sederhana ini persoalan. Ternyata ini persoalan berat, besar. Makanya saya katakan, qala ta'ala, wala udwana illa 'ala zalimin. Tidak ada musuh kecuali buat orang-orang yang zalim. Maka jangan digeneralisir, jangan gebah uyah. Saya yakin sebagian besar Habib-Habib nggak paham ini. Sebagian besar mereka nggak paham. Ada rencana jahat untuk menguasai Indonesia. Makanya kita jangan gebah uyah. Jangan digeneralisir. Hati-hati dalam hal ini. Jadi, alhamdulillah, proses hukum dari PBNU juga sudah berjalan. Maksud saya, pengkritisian. Bahwa mereka bukan hanya memalsukan kuburan-kuburan, bukan hanya memalsukan sejarah Indonesia, bahkan sejarah NU juga dipalsukan. Dan alhamdulillah ketua PBNU telah memerintahkan kepada jajaran NU untuk mencabut buku karangan Lutfi bin Yahya, artinya produk beliau, untuk ditarik dari semua jajaran perguruan Nahdlatul Ulama. Nah, artinya sudah mulai tercium adanya pemerkosaan, pembelokan sejarah PBNU itu sendiri. Nah, saya katakan tadi ini bukan soal kecil, soal besar. Makanya mengatasinya pun harus hati-hati. Jangan terprovokasi sehingga yang berantem di masing-masing pribumi. Ya, lawan perang ini, hati-hati. Ntar kita berantem dia pada ngumpet.
Betul. Yang berkelahi pada ini lolo nih. Dia di mana nanti? Dia nonton. Makanya hati-hati. Jangan terprovokasi. Saya juga bilang di podcast saya kemarin, Beb, hati-hati Beb. Jangan nanti provokasi umat. Tega ente. Ngadu domba umat. Jadi atasi ini bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dengan ilmu, dengan data, ya. Bukan dengan emosi dan sebagainya. Sebetulnya hal ini gampang. Gampang banget. Oke, kalau dari dasar sejarah masih bisa diutak-atik. Filologi, itu filologi artinya ilmu sejarah peradaban manusia. Menurut Profesor Menahem Ali, ini orang Yaman ini asalnya tuh dari Kaukasus. Bukan dari Arab. Ya. Kemudian secara genetika, gampang kan? Ada bilang di podcast, Beb, ente udah ngomong dulu Beb, bahwa ketika antum melihat rambut Rasulullah SAW, ente bilang dulu sebelum ada kasus ini, ini nih ada rambut Nabi nih, siapa yang ngaku-ngaku turunan Nabi, ayo tes DNA. Yang ngomong Habib Rizik sendiri itu. Ayo siapa yang ngaku-ngaku tes DNA. Ntar kelihatan yang benar yang salah. DNA Nabi kemana, lo kemana katanya. Dia sendiri yang ngomong. Tapi sekarang apa yang mereka bilang? Tes DNA haram. Masya Allah. Jadi kalau memang tujuannya lillahi ta'ala, ada apa yang nasab sih? Oh, nasab saya bukan ini. Oke. Selesai kan? Secara sejarah nggak nyambung. Secara DNA nggak nyambung. Filologi nggak nyambung. Astagfirullahaladzim. Masya Allah para habaib. Para habib. Masya Allah. Ana uhibbukum. Ana ini muhibbin. Habib Rizik, Habib Ali Kuitang, Habib Ali, siapa lagi itu, Habib Sehan, Habib, sahabat aneh semua itu. Apakah dengan ada kasus ini kita harus putus persahabatan? Tidak. Misalnya ente Bib, terbukti bukan duriyah Nabi, so what? Kita tetap bersaudara sebagai sesama muslim, sebagai sesama mukmin. Innamal mu'minuna ikhwatun. Fa'aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya sesama orang beriman itu saudara. Lemudhuriyah mau bukan saudara. Fa'aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah sesama saudaramu. Inilah kira-kira tugas fahmi tamami. Faham? Menjelaskan kepada umat bil hikmah. Dengan argumen. Dengan bijaksana. Nasihat yang baik kalau mau berdebat dengan cara yang baik. Jadi jangan dengan emosi, jangan dengan marah-marah, caci, jangan. Ini tidak diajarkan oleh Allah cara seperti ini. Paham ya? Ketika ada masalah, yuk duduk bareng. Nabi SAW pernah dibully nggak? Sering. Pernah difitnah nggak? Sering. Bahkan dilempari batu pernah nggak? Pernah. Nabi marah. Nabi ngomel. Nabi caci maki. Enggak. Qala ta'ala. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min khawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Apa firman Allah kepada Rasulullah?
Hanya karena dengan rahmat Allah maka sikapmu menjadi lemah lembut. Kalau kamu bersikap keras, kasar, keras hati, maka mereka akan lari dari sekelilingmu ya Muhammad. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mohon akan ampun buat mereka. Wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah dengan mereka. Nabi enggak pernah, hei kamu tukang sihir, kamu bohong. Ya Allah hukum mereka, begitu enggak? Enggak. Hei kamu bukan Nabi, hei kurang ajar kamu, begitu enggak? Enggak. Apa kata Allah? Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampun buat mereka, bukan malah dikutuk. Lo mati enggak su'ul khotimah, bukan begitu. Doain. Sekarang pertanyaannya, Nabi sampai dilemparin batu juga nggak marah, nggak mengutuk. Sampai Jibril berbisik sama beliau, ya Muhammad, angkat tanganmu, minta mereka diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, biar aku nanti menjadi pelakunya, eksekutornya. Aku himpit mereka di dua bukit. Apa kata Nabi? Jangan Jibril. Nabi angkat tangan juga. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada umatku, mereka enggak tahu. Ampuni umatku ya Allah. Nabi enggak minta ya Allah azab mereka, enggak. Dicaci, azab mereka, enggak. Diludahin, marah, enggak. Kenapa enggak marah? Karena beliau yakin bahwa beliau adalah Rasulullah. Beliau yakin beliau adalah utusan Allah. Coba Musailimah al-Kadzdzab itu siapa itu? Nabi palsu. Siapa namanya? Musodek yang di sini. Musailimah al-Kadzdzab. Begitu bilang, Nabi palsu, kamu marah dia. Dimaki-maki Musailimah al-Kadzdzab, marah dia. Kenapa? Dia merasa dia bukan Nabi. Dikatain marah. Paham? Nabi dikatain Nabi disambitin batu nggak marah. Kenapa? Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang menjadi saksi bahwa aku Rasulmu ya Rabb. Nggak perlu pengakuan mereka. Cukup Allah tahu. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah bersaksi yang menjadi saksi bahwa aku adalah utusanmu. Kira-kira paham ya? Ada lagi satu hal yang ingin saya sampaikan. Kita wajib mencintai Ahlul Bait. Betul? Betul? Kita wajib mencintai zuriyah Nabi. Betul? Betul? Dasarnya mana? Nah, ini para habaib atau kita kebanyakan umat Islam ini baca surat Al-Ahzab 33 ujungnya doang. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya aku akan membersihkan dosa-dosamu wahai ahlul bait dan mensucikan kamu sesuci-sucinya. Itu doang ujungnya yang kita pakai. Paham? Lalu kita lihat siapa sih ahlul bait? Menurut surat Al-Ahzab ini siapa Ahlul Bait? Coba lihat dari ayat 28-nya. Ayat 28 Nabi punya. Ya ayuhan Nabi, kulil azwajika in kuntunna turidnal hayata dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kuna wa usarihkuna sarahan jamila. Hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu. Nah itu. Ini Ahlul Bait ini istri si Nabi. Katakan kepada istri-istrimu, kalau kamu menginginkan dunia dan perhiasannya, maka sini, aku kasih kamu apa? Umatti'kun. Mut'ah itu hadiah. Aku kasih kamu hadiah. Tapi aku ceraikan kamu dengan cara cerai yang baik. Jadi Nabi diperintah oleh Allah. Ya Muhammad kasih tahu tuh. Harim-harim ente itu. Ada berapa istri Nabi?
11 termasuk Siti Khadijah. Jadi yang hidup 10. Kasih tahu tuh istri-istri ente. Kalau dia menginginkan dunia dan perhiasannya, ceraiin. Kasih hadiah dah yang dia mau. Tapi wa in kuntunna turidna Allah wa rasulah wa darul akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Tapi kalau kamu menginginkan Allah dan Rasulnya dan hari akhirat, sesungguhnya Allah akan memberikan pahala yang besar buat orang-orang yang muhsinat, yang muhsinin di antara kalian. Hai istri-istri Nabi. Terus ayat 30 apa? Ya nisa'an Nabi, may ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinatin yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain. Hai istri-istri Nabi, barang siapa yang di antara kamu berbuat kefasikan yang nyata, azabnya 2 kali lipat. Istri-istri Nabi ini ahlul bait. Kalau kamu berbuat kefasikan yang nyata, azabmu 2 kali lipat loh. Lalu ayat ke-33-nya nih, saya lanjutin. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Wa aqimna shalah wa atina zakah wa ati'na Allah wa rasulah. Kamu tinggal di rumah, hei istri Nabi, jangan keluar rumah. Wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan berkelakuan seperti perempuan-perempuan jahiliyah yang dulu. Wa aqimna shalah, tegakkan salat. Wa atina zakah, laksanakan zakat. Wa ati'na Allah wa rasulah, taati Allah dan Rasulnya. Baru Allah mengatakan, innama yuridu liyudhila ankum rijza ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Baru aku bersihkan kamu dari dosa-dosamu dan aku sucikan kamu sesuci-sucinya. Faham? Faham? Jadi siapa ahlul bait? Dalam surah Al-Ahzab ya istri Nabi. Dalam surah Al-Ahzab. Ini kalau kita lihat hadis ada mengatakan ahlul bait itu saya, Ali, Hasan dan Husain, Fatimah. Tapi pada intinya siapapun ahlul bait itu kalau mau dibersihkan dari dosanya, mau disucikan sesuci-sucinya, itu syaratnya tadi. Jangan berkelakuan kayak orang jahiliyah dulu. Harus menegakkan sholat, harus bayar zakat, harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Baru dibersihkan kesalahanmu, baru disucikan kamu sesuci-sucinya. Paham? Paham? Selama ini kita salah kaprah tentang ini. Sehingga oknum-oknum habaib ujungnya doang dipakai. Innama yuridullah yudhhiba ankum rijsa. Kita ini akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan kita mengatakan, oh sampai saya cerita, waktu zaman saya muda, saya ceritakan di podcast. Waktu saya muda, ada satu habib mengatakan begini, itu kalau ada habib mabok, berzina, berjudi, jangan kata apa-apa. Dia ahli syurga. Kenapa? Karena dia dibersihkan oleh Allah dosanya. Disucikan sesuci-sucinya. Ini kan Masya Allah harus diluruskan. Kalau enggak kesian mereka juga nantinya. Dan kita salah paham. Kalau ada Nabi salah jangan nasihatin, ada Habib saja nasihatin. Dia disucikan sama Allah. Paham? Paham? Nah jadi sampaikan ini kepada semua. Dengan ilmu, dengan argumen. Bil hikmah. Wal mi'ajatil ana. Dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Sampaikan dengan cara yang baik. Nasihat yang baik. Berdebat dengan cara yang baik. Jangan marah-marah. Nggak disuruh sama Nabi itu. Jangan teriak-teriak. Nggak disuruh sama Nabi. Bil hikmah. Dengan bijaksana. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ternyata nasab
tidak jadi ukuran keselamatan dan kebahagiaan buat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anaknya Nabi saja nggak ada privilege, anaknya Nabi. Coba lihat tuh, anak Nabi masuk neraka. Anak Nabi Nuh. Bapaknya Nabi masuk neraka. Bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bininya Nabi masuk neraka. Nabi Lut alaihissalam. Pamannya Nabi masuk neraka. Abu Jahal dan Abu Lahab. Ente siapa? Hei, mau bebas dari neraka emang ente siapa? Kan begitu. Mau bebas dari neraka itu tadi. Ahlul Bait jangan berbuat jahiliyah. Salat, bayar zakat, taat sama Allah Subhanahu. Itu baru bersih dah kamu. Masuk surga deh kamu. Paham ya? Kalau udah paham ya udah.